Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yunter Hasana dengan NIM 04 dari kelas PM 2023G. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hiperbola. Yang pertama yaitu definisi dari hiperbola. Nah, hiperbola ini itu adalah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jaraknya terhadap suatu titik tertentu atau fokus F di sini ini dan suatu garis tertentu atau direktris itu D ini itu tetap atau sama dengan eksentrisitas. Nah, eksentrisitas pada hiperbola ini itu lebih besar dari satu gitu. Nah, kemudian yaitu persamaan parabola dengan pusat M alfa koma beta. Nah, ini pusat M alfa koma beta. Nah, di sini itu diketahui P aksen ini, P aksen itu merupakan proyeksi dari P pada direktris direktrix 1. Nah, kemudian dengan P aksen ini yaitu alfa plus A per E, YP. Nah, kemudian MF1 itu adalah C. Jadi, MF1 itu ini itu adalah C. Dan MV1 itu adalah A. Jadi ini itu adalah A. Nah, di mana dengan A itu lebih kecil daripada C. Bisa dilihat bahwa C ini lebih panjang daripada yang A gitu. Nah, kemudian V1 pada hiperbola ini V1 pada hiperbola, maka V1F1 berarti V1F1 per V1D itu sama dengan eksentrisitas. Nah, V1 V1F1 V1F1 itu ini sampai sini. Berarti panjangnya itu merupakan yang tadi yang sini merupakan ini C dan ini merupakan A. Sehingga V1F1 itu C min A. Nah, kemudian V1D. Nah, V1D itu ini V1D V1D itu yang ini V1 ke D. Nah, berarti V1 ke D itu bisa kita peroleh dari ini ke sini itu A dikurangi dengan MD sama dengan E. Nah, ini bisa kita kalikan, ini bisa kita kalikan ini sehingga menjadi C min A sama dengan AE min EMD. Nah, ini merupakan persamaan yang pertama. Kemudian V2 itu juga pada hiperbola. Maka V2F1 per V2D itu juga sama dengan E. Nah, V2F1 itu ini V2 ke F1. Yang mana tadi sudah diketahui bahwa panjang ini ke sini itu A dan ini ke sini itu C. Sehingga V2F1 itu A plus C. Nah, kemudian V2D. Nah, V2 ini dapat kita peroleh yaitu A, ini ke sini A, dan ke sini MD. Sehingga V2D itu A plus MD sama dengan E. Nah, dari sini ini bisa kita kalikan gitu. Jadi menghasilkan C plus A itu sama dengan AE plus EMD. Nah, ini merupakan persamaan yang kedua. Ini merupakan persamaan yang kedua. Kemudian
dari persamaan yang sudah kita peroleh tadi, yaitu persamaan 1 dan 2, itu kita bisa eliminasi, sehingga kita memperoleh begini, persamaan 1 itu C min A sama dengan C min A sama dengan AE per EMD. Ini yang merupakan persamaan yang pertama. Nah, dan yang persamaan kedua itu persamaannya yaitu C plus A, C plus A ditambah sama dengan AE plus EMD. Apabila ini kita jumlahkan, itu menjadi C ditambah C berarti 2C, itu sama dengan AE ditambah dengan AE itu 2AE. Kemudian EMD ditambah dengan EMD itu 0. Nah, sehingga ini kedua ruas bisa kita bagi dengan 2, sehingga diperoleh C itu sama dengan AE. Ini. Nah, selain itu, kita juga dapat mengetahui jarak MD. Nah, jarak MD ini bisa kita ketahui, yaitu MD itu sama dengan A kuadrat per C. Nah, atau sama dengan A per E gitu. Nah, kemudian dan eh, F1, F1-nya itu alfa plus C, beta, dan sama dengan F1 alfa plus AE, beta, karena kita sudah ketahui bahwa C-nya tadi itu adalah AE. Dan direktris D1 itu mempunyai persamaan X sama dengan alfa plus A per E. Nah, kemudian kita bisa mencari hubungan antara A, B, C, dan E itu menggunakan segitiga MV1T1 yang merupakan segitiga siku-siku di V1. Itu merupakan gambarnya itu yang ini. MV1T1 ini itu ini. Nah, ini itu berlaku peraturan aturan teorema Pitagoras. Nah, sehingga T1V1 ini T1V1 itu T1V1 kuadrat itu akan sama dengan MT1 kuadrat dikurangi dengan MV1 kuadrat. Nah, MT1 kuadrat itu sama dengan C, dan juga MV1 kuadrat. MV1 ini kita sudah ketahui bahwa itu juga merupakan sama dengan A gitu. Nah, sehingga ini TV1 kuadrat T1V1 kuadrat itu sama dengan MT1 kuadrat dikurangi MV1 kuadrat. Nah, berarti ini tadi kan B kuadrat itu sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Nah, sebelumnya kita sudah dapatkan bahwa C itu sama dengan AE. Sehingga bisa kita substitusikan ke sini sehingga sama dengan A kuadrat, E kuadrat sama dengan A kuadrat. Nah, kemudian ini bisa kita jadi seperti ini, kita kelompokkan seperti ini sehingga menjadi A kuadrat dikali dengan E kuadrat min 1 gitu. Nah, kemudian akan dicari persamaan hiperbola dengan sifat-sifat seperti di atas. Nah, kita misalkan titik P itu XP, YP. Ini titik P, XP, YP. Dan pada hiperbola yang berpusat di M, alfa, beta, dan PP aksen adalah jarak P ke direktris D1 dengan P aksen ini merupakan proyeksi P pada D1. Nah, ini ya.
Pusatnya M, alfa, koma, beta, dan PP aksen adalah jarak P ke direktris, ini direktrisnya. Nah, P aksen itu tadi kan alfa ditambah dengan A per E, koma, YP. Nah, sehingga PF1, PF1 per PP aksen itu sama dengan E, gitu. Nah, kemudian bisa kita kalikan sehingga PF1 sama dengan PP aksen. Nah, ini itu kita kuadratkan kedua ruasnya. Ini kita kuadratkan kedua ruasnya. Nah, kemudian untuk mencari pada dari PF1 kita bisa menggunakan rumus jarak titik ke titik. Nah, titik P tadi itu XP, YP. Nah, dan titik F1-nya itu tadi eh, alfa plus C, beta ini. Nah, sehingga nanti rum, eh, cara menghitungnya yaitu akar XF1 dikurangi dengan eh, X, XP kuadrat ditambah dengan YF1 dikurangi dengan YP kuadrat gitu. Nah, di sini ini sudah bisa kita lihat bahwa kan jadinya begini ya, akar. Nah, XF1 itu merupakan alfa plus C, alfa plus C. Nah, kemudian dikurangi dengan XP, yaitu ini XP kuadrat. Kemudian ditambah dengan YF1 yaitu beta, beta dikurangi dengan YP yaitu YP kuadrat. Gini. Nah, karena ini PF1 kuadrat, maka apabila ini dikuadratkan, itu akan menjadi A plus C min XP kuadrat ditambah dengan beta min YP kuadrat. Nah, kemudian ini PP aksen. Nah, ini juga sama menggunakan jarak titik ke titik, yaitu dapat kita tulis sama dengan akar P aksennya yaitu alfa plus A per E dikurangi dengan XP. Nah, kemudian kita tambah XP kuadrat, kita tambah dengan YF, kita tambah dengan YP aksen. Nah, YP aksen itu kan YP. Nah, dari eh, dari titik P juga itu juga YP. Nah, sehingga YP dikurang YP itu akan sama dengan 0. Nah, sehingga apabila ini dikuadratkan, itu akan menjadi alfa plus A per E min XP kuadrat gitu. Nah, kemudian ini tuh kita bisa kuadratkan. Ini itu bisa
kedua ruas itu kita kuadratkan begitu. Nah, ini A plus C min XP kuadrat itu apabila dikuadratkan itu maaf, alfa kuadrat ditambah dengan 2 2 alfa 2 alfa C min 2 alfa XP min 2 C XP plus XP kuadrat plus C kuadrat. Nah, kemudian apabila beta min YP kuadrat ini di kuadratkan begitu, itu akan menjadi beta kuadrat min 2 beta YP plus YP kuadrat. Nah, apabila ini dikuadratkan, itu juga akan menjadi ini, yaitu alfa kuadrat ditambah dengan 2 alfa dikali dengan A per E ditambah dengan A kuadrat per E kuadrat min 2 alfa XP min 2 A per E XP ditambah XP kuadrat. Ini jangan lupa ini masih ada E kuadrat gitu. Nah, kemudian di sini ini kita kalikan gini satu per satu. Nah, E kuadrat dikali dengan alfa kuadrat itu akan menjadi alfa kuadrat E kuadrat. Kemudian E kuadrat dikali dengan 2 alfa A per E itu akan menjadi 2 alfa AE. Kemudian eh, kemudian E kuadrat dikali dengan min 2 alfa XP itu akan menjadi 2 alfa XP E kuadrat gitu. Kemudian 2 A per E XP ini nanti akan menjadi 2 AE XP. Kemudian XP kuadrat bila dikalikan itu akan menjadi XP kuadrat E kuadrat gitu. Nah, kemudian yaitu ini bisa menjadi itu bisa sehingga diperoleh E kuadrat XP kuadrat min XP kuadrat min 2 alfa E kuadrat XP plus 2 alfa XP plus alfa kuadrat E kuadrat min alfa kuadrat min YP kuadrat min 2 beta YP plus beta kuadrat itu akan sama dengan min 2 alfa AE dikurangi dengan min 2 CXP ditambah dengan 2 AEXP ditambah dengan 2 AC plus C kuadrat min A kuadrat. Nah, sebelumnya kita itu sudah memperoleh bahwa nilai C itu adalah AE. Sehingga kita substitusikan C ini ke sini yang sudah kita peroleh tadi. Nah, ini ya. Ini dan juga ini. Nah, ini itu plus ini itu mohon maaf. Nah, kita substitusikan C ini. Nah, sehingga kita peroleh itu yang ini setelah kita substitusikan. Nah, sehingga kita peroleh E kuadrat min 1 dikali dengan XP kuadrat min 2 alfa XP plus alfa kuadrat itu dikurangi dengan YP kuadrat min 2 beta YP plus beta kuadrat. Nah, ini itu didapat dari ini dari ini. Nah, kemudian ini yang tadi kita sudah C sama dengan AE. Ini. Sehingga ini sama dengan min 2 alfa AE dikurangi dengan 2 AE XP. Ini dikurangi ya. Dikurangi dengan 2 AE XP ditambah dengan 2 alfa AE ditambah dengan C kuadrat min A kuadrat. Nah, kemudian ini min 2 alfa AE
ditambah dengan 2 alfa AE ini sama dengan 0. Ini. Dan juga 2 AEXP dikurangi dengan 2 AEXP ini juga 0. Nah, sehingga, oh ya, sebelumnya kita tahu bahwa YP kuadrat min 2 beta YP plus beta kuadrat itu sama dengan YP min beta kuadrat. Nah, sehingga kita peroleh bahwa min maaf, E kuadrat min 1 dikali dengan XP min alfa kuadrat itu dari ini min YP min beta kuadrat itu sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Nah, tadi di hubungan yang sudah kita cari di awal bahwa E kuadrat min 1 ini itu sama dengan C kuadrat min A kuadrat per A kuadrat. Sehingga bisa kita substitusikan ke sini sehingga C kuadrat min A kuadrat per A kuadrat dikali dengan XP min alfa kuadrat dikurangi dengan JP min beta kuadrat itu sama dengan B kuadrat. Dari mana B kuadrat? Itu dari ini. Sudah kita ketahui sebelumnya bahwa B kuadrat itu sama dengan C kuadrat min A kuadrat gitu. Nah, kemudian ini kan juga bisa nanti dengan B kuadrat. Karena nilai B kuadrat itu C kuadrat min A kuadrat. Sehingga diperoleh B kuadrat itu sama dengan A kuadrat dikali dengan XP min alfa kuadrat min YP min beta kuadrat sama dengan B kuadrat. Dan diketahui B kuadrat itu sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Nah, kemudian, jika koordinat titik P itu dijalankan dan kedua ruas persamaan dibagi dengan B kuadrat, maka itu akan diperoleh X min alfa kuadrat per A kuadrat dikurangi dengan Y min beta kuadrat per B kuadrat itu sama dengan 1, yang merupakan persamaan hiperbola dengan M yaitu alfa, beta dengan sumbu utamanya itu sejajar dengan sumbu X dan memiliki sifat-sifat di bawah ini. Nah, yang pertama sumbu panjang sumbu mayornya itu 2A. 2A itu berarti ini. Karena tadi di sini A kan 2A gini. Terus kemudian panjang sumbu minornya itu 2B. Kemudian juga ada persamaan sumbu utama atau sumbu nyata, yaitu Y sama dengan beta. Dan persamaan sumbu sekawan atau bisa disebut itu sumbu imajiner, itu X itu sama dengan alfa. Nah, koordinat titik puncaknya itu titik puncaknya itu V2 itu alfa min A, beta dan V1-nya itu alfa ditambah A, beta. Ini V1 dan di sini ini V1, ini V2. Nah, kemudian ada juga yaitu koordinat titik ujung sumbu minor. B1 itu alfa, beta min B. Dan B2-nya itu alfa, beta plus B. Nah, B1 itu ini dan B2 itu ini. Kemudian ada koordinat titik fokus. Jadi koordinat titik fokusnya itu juga ada 2, yaitu F2, di mana F2-nya itu alfa min C, beta, dan F1-nya itu alfa plus C, beta. Ini F1 dan ini F2. Tuh. Kemudian ada eksentrisitas. Eksentrisitasnya itu sama dengan C per A. Nah, kemudian juga ada persamaan direktris. Nah, direktris pertama itu persamaannya yaitu X min alfa plus A per E. Kemudian direktris yang kedua itu persamaannya X min alfa min A per E. Kemudian juga di sini itu ada persamaan asimptot. Di mana persamaan asimptot yang pertama itu S1 itu Y min beta sama dengan B per A dikali dengan X min alfa. Dan untuk yang kedua itu yaitu Y min beta sama dengan min B per
A, X min alfa. Kemudian juga ada latus rectum, di mana latus rectumnya itu X itu sama dengan alfa min C, dan X-nya itu juga alfa plus C. Kemudian panjang latus rectum itu bisa kita cari dengan 2B kuadrat per A. Nah, kemudian kita dapat cara yang analog, cara yang sama eh, untuk direktis D1 dan fokus F1 itu akan diperoleh persamaan X min alfa kuadrat per A kuadrat min Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, persamaan ini itu disebut dengan persamaan umum hiperbola yang pusatnya itu di M alfa, beta dengan sumbu utamanya itu sejajar sumbu X panjang sumbu mayor. Nah, kemudian untuk hiperbola yang berpusat di O 0,0, sumbu utamanya itu berimpit dengan sumbu Y, dan fokusnya itu di F2, ya fokusnya itu di F2 0, min C, dan fokus satunya itu 0, C, serta puncaknya itu di titik V1-nya itu 0, min A, dan V2-nya itu 0, A, yang mempunyai persamaan Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat min B kuadrat itu sama dengan 1. Atau ini itu dapat kita kalikan dengan A kuadrat B kuadrat. Sehingga kita peroleh ini. B kuadrat Y kuadrat min A kuadrat X kuadrat itu sama dengan A kuadrat B kuadrat. Nah, jika persamaannya itu Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat itu sama dengan 1, dengan seperti tadi, B kuadratnya itu sama dengan C kuadrat min A kuadrat, itu didapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang mana yang pertama, itu hiperbolanya itu tidak memotong sumbu X. Dan yang kedua, nilai eksentrisitasnya itu E sama dengan C per A. Nah, persamaan direktrisnya itu, yang kedua itu Y sama dengan min A per E, dan yang persamaan yang pertama yaitu Y sama dengan A per E. Dan persamaan asiptotnya itu Y sama dengan plus minus A per B X. Nah, apabila asimptotnya ini saling tegak lurus, maka itu akan disebut dengan hiperbola ortogonal. Nah, berdasarkan uren-uren yang tadi di atas ini, yang di atas tadi, itu diperoleh dua macam bentuk persamaan hiperbola yang berpusat di O 0,0. Yang pertama itu ada persamaan hiperbola horizontal dan persamaan hiperbola vertikal. Nah, yang pertama itu X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat itu sama dengan 1, yang merupakan persamaan hiperbola horizontal. Nah, yang kedua itu Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, yang merupakan persamaan hiperbola vertikal. Nah, hiperbola X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat, dan pada Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 itu disebut dengan dua hiperbola yang sekawan gitu. Nah, kemudian di sini ada contoh. Carilah persamaan hiperbola dengan titik puncak plus minus 6,0 dan persamaan asimptotnya itu Y sama dengan plus minus 7 per 6 X. Nah, penyelesaiannya, karena persamaan hiperbola dengan titik puncak plus minus 6,0 itu merupakan hiperbola horizontal dengan A-nya itu sama dengan 6, dan tadi itu persamaan asimptotnya itu plus minus 7 per 6X. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan B per A-nya.
Nah, B per A-nya itu berarti kan 7 per 6 gitu. Nah, B per ini, B per 6 sama dengan 7 per 6. Nah, sehingga kita bisa peroleh bahwa nilai dari B, karena ini tadi A-nya 6, kita substitusikan ke sini. Sehingga kita peroleh B-nya itu sama dengan 7. Nah, jadi persamaan hiperbola yang dimaksud itu sama dengan X kuadrat per 6 kuadrat min Y kuadrat per 7 kuadrat sama dengan 1. Yaitu X kuadrat per 36 min Y kuadrat per 49 sama dengan 1 gitu. Nah, kemudian ini kita kemudian ini kita kalikan dengan kita samakan penyebutnya terlebih dahulu, kemudian kita kalikan sehingga diperoleh 49 X kuadrat min 36 Y kuadrat itu sama dengan 1764. Nah, kemudian untuk hiperbola yang berpusat, hiperbola yang berpusat di M alfa, beta dengan sumbu utamanya itu sejajar dengan sumbu Y dan panjang sumbu mayornya itu 2A dan panjang sumbu minornya itu 2B. Nah, dengan menggunakan definisi hiperbola yang serupa seperti yang di atas tadi, itu dapat diperoleh persamaan hiperbola Y min beta kuadrat per A kuadrat min X min alfa per B kuadrat X min alfa kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dengan B kuadrat itu sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Nah, kemudian juga kita dapat tentukan beberapa hal ini. Yang pertama itu persamaan sumbu utamanya itu X min alfa. Nah, juga persamaan sumbu sekawanya itu Y sama dengan beta. Nah, kemudian koordinat titik puncaknya itu V1, V koordinat titik puncaknya itu yang pertama itu alfa, beta min A, dan yang dua itu yaitu alfa, beta plus A gitu. Nah, koordinat titik-titik ujung sumbu minornya itu B2-nya itu alfa min B, beta, dan B1-nya itu alfa ditambah B, beta. Nah, kemudian juga ada koordinat titik fokus. Nah, titik fokusnya itu juga ada dua. Yang kedua itu titik fokusnya alfa, beta min C. Dan titik fokus pertamanya itu alfa, beta plus C. Nah, nilai dari eksentrisitasnya itu E itu sama dengan C per A gitu. Nah, persamaan direktris yang kedua itu Y sama dengan beta plus A per E, dan persamaan direktris yang pertama itu yaitu Y sama dengan beta min A per E. Nah, kemudian juga ada persamaan asimtot. Nah, persamaan asimtotnya itu yang pertama itu Y min beta sama dengan min A per B X min alpha. Dan persamaan yang kedua itu yaitu Y min beta sama dengan A per B X min alpha. Nah, kemudian panjang dari latus rektumnya itu 2B kuadrat per A gitu. Nah, kemudian di sini ada contoh. Nah, contohnya itu tentukan persamaan hiperbola dengan ketentuan titik pusat di 2,-1, sebuah puncaknya itu di 4,-1 dan sebuah fokusnya itu di 5,-1. Nah, misal pusat hiperbolanya itu M, alfa, beta. Nah, berarti alfanya itu 2 dan betanya itu -1. Betanya itu -1. Nah, kemudian
ini ada salah, ini min 1. Maka berdasarkan sifat hiperbola, persamaan sumbu utamanya kan tadi Y sama dengan beta. Berarti atau Y sama dengan min 1. Nah, persamaan sumbu sekawannya kan X sama dengan alfa. Berarti alfanya kan tadi 2. Kemudian sehingga X-nya itu sama dengan 2. Nah, koordinat titik puncak itu kan titik puncak itu alfa plus A. Alfanya 2 ditambah dengan A. Itu sama koma beta. Nah, 2 plus A. 2 plus A itu sama dengan 4. Nah, berarti dapat kita peroleh bahwa nilai dari A itu sama dengan 2. Kemudian koordinat fokus di alfa plus C, beta itu sama dengan 2 plus C, 1. Nah, 2 plus C itu nilainya 5. Nah, berarti nilai dari C itu dapat kita cari dengan 5 dikurangi dengan 2, yaitu C-nya itu 3. Nah, sehingga kita dapat mencari nilai dari B kuadrat. Nah, B kuadrat itu sama dengan C kuadrat min A kuadrat itu sama dengan 9 dikurangi 4. C-nya 3, 3 kuadrat sama dengan 9, dan A-nya 2, A kuadrat sama dengan 4. 9 kurangi 4 sama dengan 5. Gitu. Nah, jadi persamaan hiperbola yang dimaksud itu yaitu X min, persamaannya kan ini X min alfa kuadrat per A kuadrat dikurangi dengan Y min beta kuadrat per B kuadrat itu sama dengan 1. Sehingga kita substitusikan nilai alfa, beta, A kuadrat, dan B kuadrat tadi yang sudah kita peroleh. Sehingga diperoleh X min 2 kuadrat per 4 dikurangi dengan Y plus 1 kuadrat min 5 sama dengan 1. Selanjutnya yaitu persamaan garis singgung pada hiperbola dengan gradien tertentu. Nah, yang pertama itu untuk hiperbola yang berpusat di O 0,0. Nah, misalkan persamaan garis yang gradiennya M itu adalah Y sama dengan MX plus P, dan persamaan hiperbolanya itu X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat B kuadrat itu sama dengan 1. Nah, absis titik potong garis dan hiperbola itu diperoleh dari kita dapat mensubstitusikan persamaan garisnya ini yaitu Y sama dengan MX plus P itu ke persamaan hiperbolanya. Sehingga kita peroleh ini. X X kuadrat min A kuadrat min MX plus P kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini itu kita dapat kalikan kedua ruas dengan A kuadrat B kuadrat. Nah, sehingga diperoleh yaitu B X kuadrat BX kuadrat min A M XP kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Nah, ini MX plus P apabila dikuadratkan itu akan kita dapatkan yaitu M kuadrat X kuadrat ditambah dengan eh, 2MPX ditambah dengan A kuadrat ditambah dengan P kuadrat. Nah, ini kan ada dikalikan dengan min A ya. Nah, sehingga kita peroleh bahwa itu akan menjadi B kuadrat X kuadrat A kuadrat M kuadrat X kuadrat min 2A kuadrat MX MPX min A kuadrat P kuadrat itu sama dengan A kuadrat B kuadrat. Nah, di sini itu kan B kuadrat X kuadrat dikurangi dengan A kuadrat M kuadrat X kuadrat. Ini itu dapat kita tulis dengan B kuadrat min A kuadrat M kuadrat kali dengan X kuadrat. Nah, kemudian ini sama min 2A kuadrat MPX dikurangi dengan
dikurangi dengan A kuadrat B kuadrat, dan kedua ruas itu dikurangi dengan A kuadrat B kuadrat, sehingga di sini menjadi min A kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Nah, dari ini kita itu mendapatkan nilai dari A, B, dan juga C. Nah, nilai dari A itu ini B kuadrat min A kuadrat M kuadrat, dan nilai dari B itu 2A kuadrat MPX, dan nilai dari C itu min A kuadrat P kuadrat min A kuadrat B kuadrat. Nah, dengan diskriminan itu, rumus diskriminan itu kan B kuadrat min 4AC ya. Nah, itu kan kita tadi sudah memperoleh nilai, ada nilai A, B, dan C. Itu kita substitusikan ke rumus dari diskriminan itu. Menjadi kan B kuadrat. B-nya tadi itu 2 A kuadrat MPX. Nah, apabila dikuadratkan itu akan menjadi MP. Akan menjadi 4A pangkat 4 M kuadrat P kuadrat. Nah, kemudian dikurangi dengan 4AC. Di mana A-nya tadi B kuadrat min A kuadrat M kuadrat, dan C-nya itu min A kuadrat P kuadrat min A kuadrat B kuadrat. Nah, kemudian ini itu kita kalikan per satu ini. Nah, itu akan diperoleh yaitu A pangkat 4 M kuadrat P kuadrat ditambah dengan A pangkat 4 B kuadrat M kuadrat min A kuadrat B kuadrat P kuadrat min A kuadrat B pangkat 4. Nah, di sini kan ada dikalikan dengan min 4. Sehingga kita kalikan min 4 pakai ini, semua satu per satu gitu ya. Sampai ini juga kita kalikan dengan min 4 semua. Nah, itu akan menjadi 4 A pangkat 4 M kuadrat P kuadrat dikurangi dengan min 4 A pangkat 4 M kuadrat P kuadrat min 4 A pangkat 4 B kuadrat M kuadrat ditambah dengan 4 A kuadrat B kuadrat P kuadrat ditambah 4 A kuadrat B pangkat 4. Nah, ini 4 A pangkat 4 M kuadrat P kuadrat dikurangi 4 A pangkat 4 M kuadrat P kuadrat itu sama dengan 0. Nah, kemudian di sini ini itu dapat kita bagi dengan 4A kuadrat B kuadrat, sehingga di sini itu eh, menjadi min A kuadrat M kuadrat ditambah dengan B kuadrat ditambah dengan P kuadrat dan juga ditambah dengan B kuadrat. Nah, kemudian kan kita sudah peroleh bahwa D itu min A kuadrat M kuadrat ditambah dengan B kuadrat plus P kuadrat. Nah, agar garis itu menyinggung hiperbola, kan syaratnya yaitu diskriminannya itu harus sama dengan 0. Nah, kita tadi sudah memperoleh bahwa D itu sama dengan D itu sama dengan min A kuadrat M kuadrat plus B kuadrat plus P kuadrat. Nah, kita sama dengan K0. Nah, sehingga itu dapat kita peroleh nilai dari P kuadrat. Nah, P kuadrat itu yaitu A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Nah, sehingga nilai dari P itu plus minus akar A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Nah, jadi persamaan garis singgung pada hiperbola X kuadrat Y kuadrat X kuadrat min A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 itu kan tadi kita mempunyai persamaan garis yaitu Y sama dengan MX plus P. Nah, kan kita sudah mendapatkan nilai P ini ya. Nah, kemudian kita substitusikan P ini ke persamaan yang tadi sehingga persamaan Y sama dengan MX plus P itu ini menjadi Y sama dengan MX plus minus akar A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Nah, kemudian dengan analisis yang sama juga, kita akan memperoleh persamaan garis singgung pada hiperbola Y kuadrat per A kuadrat min S kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan gradian M itu adalah Y sama dengan MX plus minus akar A kuadrat min B kuadrat M kuadrat. Nah, ini ada contoh soalnya, yaitu tentukan persamaan garis singgung pada hiperbola S kuadrat per 64 dikurangi dengan Y kuadrat per 36 itu sama dengan 1, yang sejajar dengan garis 3X plus Y
plus 10 sama dengan 0. Nah, gradien garis dari, untuk penyelesaiannya, gradien garis dari 3x plus y plus 10. Itu kan jadi gini ya. Dengan min 3x min 10. Jadi kan gradiennya berarti min 3. Nah, persamaan garis singgungnya, berarti kita kan tadi sudah memperoleh rumus yaitu Y sama dengan MX plus minus akar A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Nah, nilai dari A kuadrat itu 64. Dapat diperoleh dari persamaan hiperbolanya ini. Kemudian B kuadratnya itu 36. Nah, kemudian kita substitusikan bahwa M-nya tadi min 3, kemudian A kuadratnya itu 64, M kuadrat berarti min 3 kuadrat, kemudian min B kuadrat. B kuadratnya itu yaitu berarti 6 kuadrat gitu gitu. Nah, kemudian ini itu 6 sama dengan berarti persamaannya yaitu 64, Y sama dengan min 3x plus minus akar 64 dikali dengan 3 kuadrat yaitu 9 dan dikurangi dengan 6 kuadrat yaitu 36. Nah, ini itu hasilnya yaitu akar 540. Sehingga didapat persamaan garis singgung pada hiperbolanya itu sama dengan Y sama dengan min 3x plus minus 6 akar 15. Nah, kemudian yaitu ada untuk hiperbola itu yang pusatnya itu di M, alfa, beta. Ini. Nah, untuk hiperbola yang berpusat di M, alfa, beta, rumus persamaan garis singgung hiperbola yang berpusatnya itu dengan gradien M itu dapat ditentukan dengan menggunakan analisis yang sama dengan persamaan garis singgung yang berpusatnya di 0, di O 0,0 dan gradien M. Nah, rumus-rumusnya itu yaitu yang pertama persamaan garis singgung hiperbola itu X min alfa kuadrat min A kuadrat dikurangi dengan Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan gradien M itu sama dengan Y min beta sama dengan M dikali dengan X min alfa plus minus akar A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Nah, kemudian yang kedua yaitu persamaan garis singgung hiperbola Y min beta kuadrat per A kuadrat dikurangi dengan X min alfa kuadrat per beta kuadrat sama dengan 1. Nah, dengan gradien M itu persamaan garis singgungnya itu yaitu persamaan garis singgungnya itu Y min beta sama dengan M dikali dengan X min alfa plus minus akar A kuadrat min B kuadrat M kuadrat. Nah, kemudian di sini ada contoh soalnya, yaitu tentukan persamaan garis singgung. Tentukan persamaan garis singgung pada hiperbola X min 1 kuadrat per 100 dikurangi dengan Y plus 2 kuadrat plus 9 sama dengan 1 yang sejajar dengan garis X min 2Y plus 8 sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya ini itu merupakan hiperbola horizontal dengan nilai A-nya itu 100 dan nilai dari A kuadratnya itu 100 dan nilai B kuadratnya itu 9. Nah, persamaan garis singgungnya itu kan ini. Berarti kita mencari eh, dapat mencari gradiennya. Min X min 8. Berarti Y itu sama dengan setengah X plus 4.
Nah, berarti gradiennya itu yaitu M sama dengan setengah. Sehingga persamaan garis ininya, nah dari persamaan hiperbolanya ini, kita juga memperoleh bahwa nilai dari alfa itu sama dengan 1, dan nilai dari beta itu sama dengan min 2. Nah, sehingga kita substitusikan ke persamaan garis singgung. Nah, Y min beta, berarti Y min negatif 2. Berarti di sini ini salah, mohon maaf, ini plus. Nah, kemudian eh, gradiennya tadi setengah dan juga nilai A kuadratnya itu 10, A kuadratnya itu 100 dan M kuadratnya itu berarti setengah kuadrat ini ya. Min B kuadrat atau 3 kuadrat. Nah, ini kan eh, seperempat dikalikan diku- dikali dengan 100 itu kan 25. 25 dikurangi dengan 9. 25 dikurangi dengan 9 itu kan sama dengan 16. Jadi akar 16 itu 4. Ini. Nah, kemudian kita kalikan kedua ruas itu dengan 2. Sehingga kita peroleh 2Y plus 4 sama dengan X min 1 plus minus 8. Nah, kemudian kita dapat peroleh X min 2Y min 5 plus minus sama dengan 8. Nah, sehingga sama yang pertama itu yaitu X min 2Y min 5 ditambah min 5 dikurangi dengan 8 sehingga X min 2Y min 13 atau samanya itu X min 2Y min 5 ditambah dengan 8 sama dengan 0 hingga X min 2Y itu X min 2Y plus 3 sama dengan 0. Nah, selanjutnya yaitu persamaan garis singgung melalui suatu titik pada hiperbola. Nah, yang pertama itu persamaan garis singgung melalui suatu titik pada hiperbola untuk hiperbola-hiperbola yang berpusat di O 0,0. Gitu. Nah, itu diberikan suatu persamaan hiperbola, yaitu S kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dan P itu X2, Y2. Pada hiperbola, maka berlaku X2 kuadrat per A kuadrat min Y2 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Atau ini kita dapat kalikan kedua ruas itu dengan A kuadrat B kuadrat sehingga didapatkan X2 kuadrat B kuadrat min A kuadrat Y2 kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat yang merupakan persamaan pertama. Dan T itu kan X1, Y1 pada hiperbola. Maka berlaku X1 kuadrat per A kuadrat dikurangi dengan Y1 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Atau kita dapat kalikan kedua ruas itu dengan A kuadrat B kuadrat sehingga diperoleh X1 kuadrat B kuadrat min A kuadrat Y1 kuadrat itu sama dengan A kuadrat B kuadrat yang merupakan persamaan kedua. Nah, dari persamaan kedua 1 dan 2 ini kita dapat peroleh yang pertama yaitu B kuadrat X2 kuadrat min A kuadrat Y2 kuadrat itu akan sama dengan B kuadrat X1 kuadrat min A kuadrat Y1 kuadrat atau atau B kuadrat X1 kuadrat min B kuadrat X2 kuadrat sama dengan A kuadrat Y1 kuadrat min A kuadrat Y2 kuadrat. Nah, ini itu dapat kita tulis dengan B kuadrat dikali dengan X1 kuadrat min X2 kuadrat. Ini kan kalau dikalikan itu akan sama dengan ini, dan ini apabila dikalikan juga akan sama dengan ini. Nah, kemudian nilai dari X1 kuadrat min X2 kuadrat itu kan X1 min X2 dikali dengan X1 plus X2. Sama juga Y1 kuadrat min Y2 kuadrat itu juga min. Nah, sehingga dari B kuadrat dikali dengan X1 min X2 kali dengan X1 plus X2 sama dengan
A kuadrat Y1 min Y2, Y1 plus Y2. Nah, itu dapat kita peroleh gradien. So, gradien yaitu Y1 min Y2 per X1 min X2 itu sama dengan B kuadrat X1 plus X2 per A kuadrat Y1 plus Y2. Nah, kemudian sini kan ada persamaan garis PT. Nah, itu persamaan garis dari PT itu sama dengan Y min Y1 sama dengan Y1 min Y2 per X1 plus X2 dikali dengan X min X1. Ini dari dapat diperoleh dari cara mencari persamaan garis gitu. Nah, atau Y1 Y min Y1. Nah, kita sudah peroleh yaitu Y1 min Y2 per X1 X2 itu B kuadrat X1 plus X2 per A kuadrat Y1 plus Y2. Nah, ini bisa kita substitusikan ke sini sehingga menjadi ini. Nah, jika P mendekati T sedemikian hingga P berimpit dengan T sehingga X2 itu sama dengan X1 dan Y2 itu sama dengan Y1, sebabnya itu menjadi karena sama ya. Ini kan X1 plus X2. Nah, karena X2 itu sama dengan X1 berarti bisa menjadi 2X1. Dan juga sama, ini kan Y1 plus Y2. Nah, karena Y2-nya itu sama dengan Y1, maka ini kan dapat kita tulis 2Y1 gitu. Nah, kemudian ini kan bisa kita ini ya, jadi 1, kemudian menjadi B kuadrat X1 min A kuadrat Y1 kali dengan X1 min Y1. Nah, ini itu kita kalikan ke sini. Kita kali sehingga diperoleh ini A kuadrat Y1 dikalikan Y min Y1 sama dengan B kuadrat X1 dikali dengan X1 min dikali dengan X min X1. Nah, ini kita kalikan ini kita kalikan ini, dan juga sama, ini kita kalikan, sehingga A kuadrat Y1 Y itu dikurangi dengan A kuadrat Y1 kuadrat itu sama dengan B kuadrat X1 X dikurangi dengan B kuadrat X1 kuadrat. Nah, ini itu sama dengan B kuadrat X1 X dikurangi dengan A kuadrat Y1 Y itu sama dengan B kuadrat X1 kuadrat dikurangi A kuadrat Y1 kuadrat. Nah, apabila kedua ruas itu dibagi dengan A kuadrat B kuadrat. Nah, kan kedua ruas dibagi dengan A kuadrat B kuadrat. Sehingga kan ini menjadi X1 X per A kuadrat dikurangi ini. Itu dibagi dengan A kuadrat B kuadrat kan menjadi Y1 Y per B kuadrat itu sama dengan ini dibagi dengan A kuadrat B kuadrat akan menjadi X1 kuadrat per A kuadrat dikurangi dengan Y1 kuadrat per B kuadrat. Nah, kemudian kita ini nilai dari ini itu kan sama dengan 1 ya. Dari ini sama dengan 1 dari persamaan. Kemudian jadi X1 X per A kuadrat min Y1 Y per B kuadrat itu sama dengan 1. Jadi persamaan garis singgung hiperbola X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat itu sama dengan 1 di titik T X1, Y1 itu adalah X1 X per A kuadrat min Y1 Y per B kuadrat sama dengan 1. Nah, dengan menggunakan, saya dapat menggunakan analisis yang sama, persamaan garis singgung hiperbola X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 di titik T X1, Y1 itu adalah X1 X per A kuadrat min Y1 Y per B kuadrat itu sama dengan 1. Nah, kemudian di sini ada contoh soal.
Contoh soalnya yaitu tentukan persamaan garis singgung pada hiperbola x kuadrat per 8 min y kuadrat per 2 sama dengan 1 di titik 3,5. Nah, penjelasannya itu, dari persamaan ini, itu dapat kita perolehkan A kuadratnya itu 8, dan B kuadratnya itu 2. Kemudian, X1-nya itu 3, dan Y1-nya itu setengah. Sehingga kita susunkan ke persamaan ini, sehingga diperoleh X1. Diperoleh 3X per 8 min setengah Y per 2 sama dengan 1. Kemudian, ini kan bisa kita samakan dulu. Jadi, 3X per 8 min 3X per 8 min 2Y per 8 sama dengan 1. Kemudian, kita tulis 3X min 2Y sama dengan 8. Sehingga persamaan garis singgungnya itu 3X min 2Y min 8 sama dengan 0. Nah, kemudian untuk hiperbola berpusat di M itu alfa, beta dengan analisis yang sama juga pada persamaan garis singgung hiperbola di 0,0, maka diperoleh persamaan garis singgung hiperbola X min alfa kuadrat per A kuadrat min Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 di titik T X1, Y1 itu sama dengan X min alfa dikali dengan X1 min alfa per A kuadrat dikurangi dengan Y min beta dikali dengan Y1 kurangi beta per B kuadrat itu sama dengan 1. Nah, yang kedua yaitu persamaan garis singgung hiperbola Y min beta kuadrat per A kuadrat dikurangi dengan X min alfa kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 di titik T X1, Y1 itu adalah Y min beta kali dengan Y1 min beta per A kuadrat dikurangi dengan X min alfa kali dengan X1 min alfa per B kuadrat sama dengan 1. Nah, di sini ada contohnya, tentukan persamaan garis singgung hiperbola X min 1 kuadrat per 12 dikurangi dengan Y plus 2 kuadrat per 48 sama dengan 1 di titik min 3,2. Nah, penyelesaiannya dari persamaan hiperbola ini dapat kita ketahui bahwa alfanya itu 1 dan betanya itu min 2 dan titik min 3,2. Kemudian kita susunkan ke persamaan garis singgungnya sehingga diperoleh X min 1 dikalikan dengan min 3 dikurangi 1 per 12 karena nilai dari A kuadratnya, kemudian Y plus 2 karena nilai dari betanya itu min 2, kemudian 2 tambah dikali dengan 2 tambah 2 per 48. Nah, ini sama dengan min 4X plus 4 per 12 min 4Y plus 8 sama dengan 1. Nah, kemudian ini kita bisa samakan dulu. Nah, sehingga itu akan menjadi 4 dikali dengan min 4 plus 4 per 48 dikurangi 4Y plus 8 per 48 sama dengan 1. Nah, sama dengan kan min 16 plus 16 dikurangi dengan 4Y plus 8 per 48. Nah, kita bisa kalikan sehingga menjadi min 16, X plus 16, min 4Y, min 8, min 48 itu sama dengan 0. Nah, kemudian ini itu dapat kita sederhanakan menjadi 4X plus Y itu sama dengan 0. Sehingga persamaan garis singgung dari hiperbola ini dan titik min 3,2 itu 4X plus Y plus 10 sama dengan 0.
Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai bab hiperbola. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.